Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasia dengan NIM 0503575994. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Majene, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Semangat belajar. Oke, hari ini kita masuk di bab 6, yaitu sampaikan melalui surat. Nah, namun sebelum itu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya persilahkan satu orang untuk menyiapkan dan memimpin doa. Silakan, Rizwan. Seluruhnya hadir ya. Seluruhnya berdiri siap. Kita kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita belajar supaya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Baik, sebelum Ibu mulai materinya, Ibu absen dulu. Siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak hadir. Ada teman yang tidak hadir? Ada berapa orang? Sekitar berapa orang yang tidak hadir? Di sini mau kamera, kelihatan celananya warnanya. Dilam hadir kalau hadir. Rizwanka Hadir. hadir. Baik, hari ini kita memasuki materi, yaitu menyampaikan melalui surat. Sekarang kalian pernah tidak menulis sebuah surat? Pernah? Pernah pasti ya? Nah, pernah. Kemudian kepada siapa saja kalian mengirim surat, teman? Pernah? Keluarga? Guru pernah? Siapa yang pernah menulis surat buat gurunya? Misalnya tidak bisa hadir, sakit, atau belum pernah? Selama sekolah di sini belum pernah? Baik, sekarang kita akan belajar mengenai surat. Perhatikan di depan ya, nanti Ibu selesainya Ibu kasih satu pertanyaan lagi. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis yang masih relevan di era digital. Kalau sekarang kan, kalau kita mau sampaikan surat, chat saja sih, kita SMS atau apa segalanya. Tapi surat itu juga tetap ada di dunia sekarang ini, meskipun dunia itu sudah canggih dengan teknologi. Oke, meskipun teknologi semakin canggih, kemampuan menulis surat tetap penting dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluan pribadi maupun formal. Kalau misalnya ini pribadi, berarti untuk misalnya teman, apalagi sahabat, misalnya kita mau kirim surat. Kalau untuk semi formal, misalnya kita mengirim ke suatu perusahaan, misalnya perusahaan atau di suatu gudang atau guru. Nah, misalnya surat sakit. Kemudian dengan mempelajari cara menulis surat yang baik, kita dapat menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, santun kepada penerima yang dituju. Oke, kita lanjut. Lihatannya, mengenal surat pribadi. Nah, kemudian karakteristik utama ditujukan kepada individu tertentu seperti teman, keluarga, bersifat personal dan tidak formal, menggunakan bahasa santai dan akrab, format penulisan lebih fleksibel. Nah, ini contohnya. Ranu Kumala, ini nomor suratnya. Ranu Kumala _@id Jakarta, berarti dia di Jakarta. Nah, ini suratnya nih. Yang terhormat Bapak Segi Amanah, Kuma Personal. Nah, perkenalkan, saya Ranu Kumala, lulusan baru S1. Oh, dia ini S1 2000 berapa? 2024. Oke, tujuan di dunia data analisis telah menjadi mimpi sampai sejak mahasiswa. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan yang di depan sebentar, ada pertanyaan.
Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama apa? Di sini dulu. Yang pertama, semuanya baca. Yang pertama, tidak ada kop surat. Kemudian yang kedua, surat pribadi tidak memerlukan kop surat atau nomor surat resmi. Kemudian yang ketiga, cukup mencantumkan alamat pengirim di bagian atas ini. Kemudian masuk di salam pembuka dan penutup. Kemudian menggunakan salam. Kalau kita menggunakan salam dalam surat apa kira-kira? Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pintar. Kemudian kalau misalnya kita mengirim ke teman, kira-kira menggunakan kata apa? Coba lihat di sini. Hai sahabatku. Hai sahabatku, apa lagi? Sudah hai, apa lagi? Halo Budi. Nah ini nanti contoh-contoh surat ya, lihat di penutup, salam penutup. Kemudian bahasa sehari-hari yang digunakan, menggunakan bahasa yang tidak kaku. Misalnya, hai temanku, apa yang sedang kau lakukan? Misalnya contohnya, nah kalau di sini yang tidak kaku berarti bahasanya boleh bebas. Boleh memakai kata-kata gaul, misalnya seperti kalau sekarang kan kalau mengirim chat itu pasti otomatis P, ya kan, bukan assalamualaikum. Yang ada kalau di chatnya itu P, kamu lagi apa? Nah sekarang boleh bebas ya kalau surat pribadi. Oke, kita next. Mengenal surat resmi, kalau ini tidak bisa lagi P, harus assalamualaikum. Oke, fungsi institusional digunakan oleh instansi, lambang organisasi atau perusahaan untuk keperluan formal. Pribadi, cantumkan nama pengirimnya. Contohnya, misalnya surat buat ibu, surat resmi ya, surat resmi. Misalnya, ya contohnya seperti ini, yang terhormat, JPH. Kemudian ibu, bapak, misalnya guru di sekolah. Bisa dibaca ya. Kemudian surat pribadi, misalnya, tapi harus selesai nih surat pribadi. Oke, waktunya hanya 20 menit karena kita mau ujian.
Misalnya, jadi di sini surat pribadinya nah. Satu orang bagi saja menulis, selebihnya itu membaca. Kenapa? Oke, sisa 10 menit lagi. Nah, kemudian kan yang satu menulis surat pribadi. Kan di sini ada dua. Yang satu lagi menulis surat resmi. Misalnya surat untuk gurunya misalnya, atau surat untuk pengajuan misalnya permohonan atau apakah. Nah, jadi dua orang menulis ini, dua orang. Satu surat pribadi, satu surat resmi. Dua orang yang menulis. Masa tidak tahu surat resmi? Misalnya seperti ini kan, yang terhormat ibu, bapak atau ibu guru di sekolah. Nah, dengan ini saya sampaikan bahwa hari ini saya tidak bisa masuk di sekolah berhubung kesehatan saya terganggu atau sakit misalnya. Banyak ya kata-kata kalau surat resmi. Iya, siapa yang aktif? Itu nanti ada nilai bunda, ada nilai bu kalau tidak kerja kelompok nih. Nilainya sudah jangan terlalu lama, jadi ada. Di sini ada beberapa orang yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Tidak tahu apa masalahnya. Tapi insya Allah ibu akan kasih nilai. Tetap ada nilai yang penting kalian kerja kelompok. Bukan yang jadi masalahnya tidak sama. Nilainya si yang sudah presentasi dengan nilainya yang tidak ya. Jadi nanti kalau nanti lapornya kenapa begini bu? Yang apa boleh buat? Kenapa Rizky? Rizky silahkan masuk. Berbangun bu. Sini masuk. Mataku. Ikut. Sini. Oke, jadi kesimpulannya dari surat tadi, apa gunanya kita mengirim surat? Nah, di situ manfaatnya untuk menulis surat adalah melatih bahasa kita dengan baik. Nah, setelah itu dan diperlukan dalam sebagai situasi formal. Kemudian untuk apalagi menunjukkan profesionalisme dalam dunia kerja. Meskipun sekarang sudah ada HP atau digital, tetapi kita tetap menggunakan tulisan. Kenapa? Karena pada saat kita permohonan atau kita mendaftar kerja, tetap kita menggunakan surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja di situ kan tertulis, bukan lewat HP lagi. Oke, sekarang hari ini cukup ya. Cukup, tidak ada lagi pertanyaan. Paham sampai sini? Nah, baik. Kalau sudah paham, Ibu tutup. Itulah tadi kesimpulan materi kita. Semoga kalian bisa paham dan amalkan nantinya. Baik, Ibu bangga sama kalian. Kalian itu luar biasa ya, hebat semua. Insya Allah ke depannya akan lebih maju lagi. Baik, Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan lagi. Gurunya berdiri siap. Berbicara untuk istirahat. Nah, bersama kepada Ibu guru dulu. Bersalam kepada guru. Oke.